Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Shahibul Bait, Ustadz Dahlan, Ustadz Mansur, dan para asatidz semuanya yang hadir di sini, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW 9, Bapak Ketua RT 03, dan semua yang hadir di sini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, perkenalkan, saya Mahrus Ahmad, aslinya wong Cirebon. Nah, asli wong Cirebon. Tahun 2000 saya baru ke Bekasi. Jadi baru 24 tahun saya tinggal di Bekasi. Lahir di Cirebon, besar di Cirebon, baru kemudian tahun 2000 saya tinggal di Bekasi. Jadi jarang, tapi aktifnya mulai bertemu dengan teman-teman, silaturahim dengan teman-teman ya baru setelah Covid ya, baru masa Covid. Kebetulan saya tugasnya di bidang haji dan umroh, jadi seringkali dulu seringkali ya alhamdulillah sampai sekarang ya tugasnya membantu melayani jamaah baik haji maupun umroh. Dan alhamdulillah melalui wasilah Covid saya dipertemukan dengan teman-teman aktivis Nahdlatul Ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit nggak panjang lebar. Satu saat nih nyantai saja, si ngudut-ngudut, yang ngerokok, ngopi sambil dinikmati ya, pokoknya nyantai ya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bertausiah. Pada saat Rasulullah sedang tausiah, tiba-tiba ada orang yang nyela. Ketika Rasulullah sedang membahas hal yang berhubungan dengan kiamat, nah, orang Badui langsung nyelonong aja, orang Badui nggak pakai adab etika. Ya Rasulullah, nih kalau bahasa saya, ini dari tadi ngomongin kiamat mulu, kapan emang kiamatnya? Nah ini didiemin sama Rasulullah. Tapi karena sampai 3 kali bertanya itu aja, Rasulullah akhirnya menjawab, emang persiapanmu apa? Nanya-nanya kiamat, emang sudah siap apa kalau kiamat? Nanya-nanya kiamat, apa persiapanmu? Ya nggak ada, belum ada persiapannya apa. Nah, ini persiapannya, tapi saya cinta Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang tadinya dianggap tidak beretika, tidak beradab, tapi akhirnya menjadikan para sahabat senang sekali dengan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Siapa yang kita cintai? Anak muda gandrungnya gandrung cinta apa itu Koreaan itu? Drakor ya. Na'udzubillah, jangan sampai anak keturunan kita kumpulnya dengan mereka nanti di akhirat. Lailatul Ijtima ini, kumpulan ini bagian dari keinginan kita untuk meneruskan apa yang dicita-citakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan ini juga bagian daripada rasa cinta kita dengan Nahdlatul Ulama, cinta kita kepada masyayikh, para guru-guru, para ulama di Nahdlatul Ulama. Harapannya ngandelin alam-alam kita susah ya. Para masyayikh kita, guru-guru kita insya Allah lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan mereka jauh sekali dibandingkan dengan kita. Maka harapan kita aktif di NU, harapan kita hadir Lailatul Ijtima, harapan kita kelak di akhirat kita kumpul bareng dengan masyayikh Nahdlatul Ulama, dengan para muassis
Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan tentunya beliau juga karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga akan kumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengalalui kendaraan NU berharap kelak akan kumpul bareng dengan Nahdlatul Ulama, para masyayikh Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah di setiap Lailatul Istimewa kita akan baca zikir, kita akan berdoa bersama ya. Senjatanya orang yang beriman ya zikir dan doa ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apapun ya, harapannya hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala dengan baca sholawat marhabanan, baca barzanji, suatu saat barzanji, kadang kita baca deba, kalau tadi baca simtud duror, ya harapannya kita kelak diaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini mohon izin, banyak ustadz, banyak kiai, saya mohon izin, saya ingin meneruskan tradisi para ulama dengan membaca kitab kuning ya. Ini tradisinya ulama ya, tradisi NU ya baca kitab kuning. Ya, bukan baca apa namanya? Ya, bukan baca yang di medsos itu ya apa ya, sekarang ditradisikan. Sehingga pada kesempatan ini walaupun sebentar saya akan baca salah satu kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Les As-Samarqandi, beliau ulama dari Samarkand. Samarkand itu sekarang masuk wilayah Uzbekistan ya, ini termasuk di sana itu ada Imam Bukhari ya di Bukhara. Nah ini Samarkandnya salah satu kota di Uzbekistan. Jadi banyak ulama besar termasuk Thariqah Naqsabandiyah itu juga adanya di sana. Tapi karena politik kemudian dikuasai oleh Uni Soviet, dikuasai oleh Rusia, menjadi negara komunis. Nah, alhamdulillah pada zaman Pak Karno terbuka kembali di mana Imam Bukhari berada ya. Nah, jangan sampai Indonesia seperti itu. Ini ulama dulu Uzbekistan yang dikuasai para ulama saja bisa jadi negara komunis. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai Indonesia suatu saat Islamnya minoritas. Ini kejadian juga karena di negara lain seperti apa? Thailand dulu banyak negara penduduk muslimnya, khususnya di Thailand Selatan. Thailand Selatan sekarang masih Islam, masih di Patani. Ya, tapi lama-kelamaan minoritas. Karena apa? Karena tidak ada organisasinya. Al-haqqu Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kalau kebenaran tidak diorganisir, tidak dimanage dengan baik, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Ya, Saudi Arabia dulu para ulama besar, ulama kita jadi mufti di sana. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Khotib Al-Minangkabawi, banyak ya ulama-ulama kita. Tapi kemudian tersingkir semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dan Saudi dikuasai oleh Wahabi. Karena apa? Karena saat itu para ulama tidak terorganisir dalam satu payung organisasi. Nah, mudah-mudahan dengan kita sering berkumpul, bersilaturahim dalam satu wadah, akidah kita terselamatkan. Jangan sampai kita punya anak nih, tiba-tiba anaknya, ya beh itu tahlilan kan bid'ah beh. Waduh, nggak boleh didoain gitu. Kita meninggal anaknya nggak mau doain karena bid'ah katanya. Nah, nggak ada maulid lagi. Ya bahaya kalau suatu saat, mungkin sekarang masih ada generasi tuanya, lama kelamaan khawatir kalah, maka kita butuh persatuan bersama-sama. Nah, sedikit aja ya. Mana nih? 42. Ya. Sambil nyantai aja ya, yang ngerokok lah, ngodut kalau ada kopi ya silahkan, kalau ada kopi biar gak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yurja min rahmatillahi ta'ala. Qala akhbaron al-Khalil bin Ahmad
Anba'ana Ibnu Mu'adz Al-Malini hadatsana Al-Husain Al-Marwazi hadatsana Hajjaj bin Abi Mani an jaddihi an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab anna Aba Hurairah qala, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ja'alallahu ar-rahmata ja'ala, ini kalau orang Jawa sih maknaninya ja'ala ndadekake sapa Allah Gusti Allah ar-rahmata ing rahmat mi'ata juz'in ing 100 juz. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat menjadi 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau saya maknani ya, fa'amsaka mungkon nuli ngeker sapa Allah, menahan sapa Allah indahu ing dalam sisi Gusti Allah, ing dalam sandinge Gusti Allah tis'atan wa tis'ina 99 apane juz'an juz'e. Wa anzala lan nurunake sapa Allah ilal ardi maring bumi juz'an ing juz ing sak juz wahidan kang siji fabihi mongko kelawan juz wahid ya tarahamu saling asih-asihan sapa al khalqu apa al khalqu para makhluk hatta anal farosa sehingga jaran setuhune jaran la tarfa'u nyektine ngangkat sapa jaran hafiroha ing telapak jaran an waladiha khasyata antusibahu. Nah, ini sekedar pengenalan aja bahasa Jawa ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmatnya ini dalam 100 bagian. Jadi semua rahmat Allah itu kalau dipresentasikan, kalau dibuat bagian itu ada 100 bagian. Tapi ternyata hanya 1 bagian saja yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dibagi kepada para konglomerat, kepada para raja, semuanya sampai kepada kita, semuanya sampai kepada hewan-hewan, semuanya itu hanya 1 juz, sedikit 1% saja, 1 bagian saja, 99%-nya masih Allah tahan nanti. Jadi semuanya dibagi, mau ibliskah, ya, mau orang berimankah, mau orang kafirkah, semuanya dapat, hanya 1% yang Allah berikan. Kapan berakhirnya? Nanti sampai hari kiamat. Begitu hari kiamat dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan kemudian inna lillahi mi'ata rahmah ahbata minha rahmatan wahidatan ila ahli dunya fawasi'athum ila ajalihim wa innallaha qabidun tilkar rahmah yaumil qiyamah fayadhummuha ila tis'ati wa tis'in fayukammiluha mi'ata rahmatin li awliyaih wa ahli ta'atih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1 rahmat tadi kepada ahli dunia dan itu sampai ajalnya. Jadi jangan khawatir. Ya, semua kalau kemudian suatu saat saya meninggal, ya memang saya sudah selesai rizki yang Allah berikan kepada saya memang selesai. Jadi kalau memang kita belum meninggal ya berarti rizki kita memang masih ada. Nah, jadi jangan kemaruk. Jangan kemaruk artinya apa? Kalau kita sering korupsi, wah, kalau korupsi rezeki sebenarnya nanti diambil duluan tuh. Wah, berarti rezekinya diambil duluan ya bakal cepat tuh berarti. Ya, bakal cepat karena dia ngambil duluan jatah rezekinya. Nah, rezeki kita pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal kita tiba. Semuanya akan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal tiba dan kemudian pada hari kiamat Allah mencabut rahmatnya. Habis kalau sudah hari kiamat dah. Ketika hari kiamat baru kemudian yang 1 rahmat tadi Allah kumpulkan kembali bergabung dengan yang 99 bagian menjadi 100 bagian lagi dan diberikan kepada siapa? Diberikan pada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa Rasulullah menjelaskan demikian? Dijelaskan di sini. Qad bayyana, teman-teman jelasake sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mukminina maring pira-pira wong mukmin minar rahmati saking rahmat liyahmadu krana arae muji sapa mukmin Allah ing Gusti Allah. Ni Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa rahmat itu hanya satu bagian yang diturunkan ke dunia. Tujuannya apa? Supaya kita ini ingat, supaya kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Alama akramahum bihi mir rahmati, atas kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Tadi kan satu rahmat dibagi kepada raja, kepada konglomerat sampai ke kita-kita. Ini kan hanya di dunia. Begitu di akhirat, stop. Di akhirat satu rahmat ini akan Allah tarik lagi, dikumpulkan dengan yang 99 menjadi 100 bagian lagi, dan ini khusus hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Dan alhamdulillah ini kita ini dapat rezeki nomplok, lahir jadi orang yang beriman. Orang tua kita yang ahli tauhid, alhamdulillah. Nggak pakai request kita booking jadi orang yang beriman, enggak. Tapi alhamdulillah kita terlahir dari keluarga Islam, kita terlahir dari keluarga yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengingatkan kita, ini semestinya kita bersyukur. Nah, bersyukur kalau sudah dinas, kalau di dunia memang sudah bagiannya mereka, surganya mereka itu memang ya di dunia. Jadi kalau sekarang masih kadang makan, kadang enggak, kadang ngopi, kadang enggak, kadang satu rokok bisa diisep bertiga. Ini banser rokoknya, satu rokok bertiga, satu gelas bertigaan ya. Ini di dunia, diingetin sama Rasulullah SAW, itu mung di dunia sebentar. Bandingannya nanti di akhirat nggak ada apa-apanya, karena yang di dunia tadi hanya 1% doang, dan nanti di akhirat 100%-nya khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ini diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk yang patut kita syukuri, alhamdulillah kita dikenalkan dengan Nahdlatul Ulama. Andai kita keluarganya keluarga terlahir dari keluarga Wahabi, andai kita terlahir dari keluarga Syiah, andai kita terlahir dari keluarga Ahmadiyah, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah nih tradisi kita, walaupun banyak yang belum aktif di Nahdlatul Ulama tadi, tapi tradisinya kita, alhamdulillah lingkungan kita tradisinya tradisi Nahdlatul Ulama. Nah, mudah-mudahan tradisi ini tetap terpelihara, bukan hanya semasa kita tapi terus sampai ke anak keturunan kita. Jadi bagi kita Nahdlatul Ulama keberadaannya alhamdulillah perlu kita syukuri. Ini perlu kita syukuri karena ini bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini aja barangkali sedikit perkenalan dari saya. Mudah-mudahan nah di tempat ini kayaknya enak nih. Enak nih terbalik enak nih. Kalau kita kapan-kapan berlanjut lagi, ayo kita berlanjut, kita ngaji lagi ya. Diskusi juga, diskusi fikih ya, nanti kita bergantian siapa nanti yang ngaji fikihnya, siapa yang ngaji kitab lainnya ya, kita lebih banyak berdiskusi, lebih nikmat lagi. Nah, tempatnya nyaman. Ya, tempatnya nyaman. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir tapi pertama dan selanjutnya. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Ijtima bersama PRNU Jatimulya. Sukses berkah. Nabi Muhammad.